Saya mulai dari siapa nih? Dari Ya, Mas Malik dulu nih. Sudah ya, nyalakan ya. mic. Oke, ya. Terima kasih Mas, itu krusial. Mhm. Ada juga yang nanya ke chat saya, tapi hal teknis nanti juga saya akan sampaikan sedikit. Eh, saya pertanyaan seperti itu, gimana suara saya jelas? Jelas jelas. Oke. Pertanyaan seperti itu mula-mula ketika awal saya menikah, istri saya berangkat ke Leiden. Nah, istri saya ini alumni Krapia, lalu sekolah di Leiden. Orang bertanya, kok istrimu kok ke Leiden toh santri? Exactly, pertanyaannya seperti itu. Saya jawab begini, kalau belajar kitab itu di pesantren. Gitu, belajar membaca kitab itu di pesantren. Tetapi kalau ditanya, mengapa makin banyak orang yang cingkrang celananya di Indonesia? Mengapa makin banyak bendera-bendera berkibar atas nama Islam di Indonesia? Itu di pesantren kebetulan belum diajarkan. Dan di Belanda itu sudah diajarkan. Namanya Sociology of Religion. Gitu kan? Namanya macam-macam lah, namanya politik agama atau apapun namanya. Itu di sana oh begitu. Nah, jadi eh, kalau ditanya seperti itu jawaban saya santri ini salah satu PR besarnya adalah fill the gap, mengisi kekosongan. Seperti yang saya awal tadi bilang, kita sebagai santri kita misalnya khazanah-khazanah pesantren itu pada tantangan global itu posisinya di mana? Kita mesti sebelum kita mengambil posisi kan kita harus tahu helikopter view istilahnya. Perspektif dari jarak jauhnya itu seperti apa. Nah, kita bisa memposisikan diri gitu. Nah, kebetulan kalau kita pergi ke barat, hal-hal yang kita pelajari di pesantren itu lebih bisa berinteraksi dengan khazanah yang lain gitu. Kalau saya di sini saja, saya tentu saja di zaman digital ini kita bisa berinteraksi, tetapi taste interaction-nya itu agak kayak kurang begitu. Sehingga itu jawabannya kalau santri kenapa belajar di barat? Ya, karena saya justru bisa memposisikan diri lebih enak. Saya bisa tahu peta kalau saya belajar di barat gitu. Lalu saya ingin menanggapi yang awal tadi yang pertanyaan Mas Dito ke Mbak Nurul juga soal tugas domestik, tugas publik. Saya rasa kita mesti memposisikan diri bahwa kita ke barat itu mencari ilmu. Soal kita posisi kita di mana, itu mari kita lihat panggilannya gitu. Walaupun kita lulusan dari Belanda, tapi komunitas kita sedang yasinan, ya kita baca yasin kan. Itu seharusnya tidak menjadi penghalang. Jadi jangan dibedakan gitu. Kalau saya alumni Australia, lalu saya posisinya harus mengajar di mana atau harus berkiprah di mana. Kalau saya alumni pesantren, enggak begitu. Tetapi panggilan kita itu ada di mana gitu kan. Itu yang tadi saya maksud sebagai fill the gap, mengisi kekosongan, kosongnya di mana gitu. Misalnya ada teman saya yang keren sekali, dia hebat, cerdas di Eropa, lalu sering ada obrolan misalnya, saya tidak dipakai di NU. Ada kan orang mengatakan begitu, sekolah lama di Eropa tapi nggak dipakai di NU. Akhirnya dipakai orang lain. Saya sedikit mengkritisi istilah tidak dipakai di NU gitu. NU ini kan tempat kita mengabdi. Ya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jangan berharap NU datang ke kita. Mas Malik tolong banget ya Mas, kalau bisa jenengan luangkan waktu untuk mengabdi di NU. No way, siapa saya? Siapa saya? Ya, artinya kalau kita bisa, ya kita datang ke kantor NU, ke PBNU, ada yasinan kita ikut yasinan, ada pengajian kita ikut pengajian, gitu kan. Lalu ada tugas yang lain bikin kopi, kita bikin kopi. Kemudian ada gap, ada kekosongan tertentu yang kita bisa isi, well, kita isi, gitu kan. Saya pernah menjadi pengurus RMI, tapi saya juga enggak lagi, enggak ada masalah gitu. Karena yang terpenting adalah kita bisa eh,
kita bisa melakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai menunggu orang datang meminta kita. Nah, mumpung nggak lupa, ada yang sedikit berbicara tentang keluarganya sekolah begini di chat itu, saya rasa itu kan pertanyaan secara umum. Saya mau kasih satu tips secara umum, mungkin arahnya ke tips ya untuk bisa kuliah ke luar negeri mungkin arahnya. Tips secara umum saja, pertama-tama teman-teman yang mau berburu beasiswa itu siapkan mental Anda bahwa Anda adalah scholarship hunter yang benar-benar. Saya itu bukan perkara sederhana mencari beasiswa itu. Orang bilang, 5.000 dokter itu kan banyak orang NU-nya, kalau NU mudah. Enggak begitu juga, Bro. Saya ini daftar 5.000 dokter itu 3 kali. Lalu, wah Mas Malik itu kan temennya banyak, profesor-profesor di luar negeri banyak. Kalau ada rekomendasi dari profesor luar negeri gampang. Enggak juga. Saya menjadi asisten profesor itu asisten peneliti dari peneliti-peneliti asing itu dari tahun 2005. Tapi 2018 baru dapat beasiswa. Jadi pertama adalah mental, setangguh dan seulet apa Anda menjadi pemburu beasiswa. Nah, lalu yang kedua, karena beasiswa itu rata-rata mensyaratkan bahwa penerimanya itu suatu hari itu eksis di tanah airnya, maka portofolio sebagai aktivis itu mesti dijaga. Sedini mungkin mulai aktif gitu kan. Sehingga pemberi beasiswa itu begitu melihat Anda, oke, orang ini pantas diterima karena besok kalau pulang jadi ini, membawa suara pemberi beasiswa, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, angka itu harus dijaga, all about number. Jadi pertama kali orang menyeleksi beasiswa itu angka pasti. IP jangan kurang dari 3, IELTS jangan kurang dari 6,5 gitu ya. Nah, kemudian itulah all about numbers itu. Numbers itu dalam persaingan yang fair itu menjadi alat sortir pertama. Nah, saya kira itu informasi, pokoknya informasi yang ada pemberi beasiswa ngomong apa turuti itu sudah apa ya, sudah hampir lah. Lalu kemudian doa. Doa itu serius. Tirakat itu saya bukan ahli tirakat, tapi kebetulan banget pas saya mentok selalu adalah sedikit itu kita ngapain gitu, ada upaya-upaya yang sifatnya rada-rada spiritual sebagai orang NU ya kita lakukan gitu. Menarik, Mas Malik. Ini catatan yang juga menjadi refleksi penting dari seorang Imam Malik ya, yang melakukan perjalanan napaktilas luar biasa nih, biar orang nggak ngegampangin ya, Mas. Iyalah. Sesuai kiranya dapat beasiswa itu asalkan ngomong sana ngomong sini. Karena saya juga berkeyakinan beasiswa itu soal investasi. Investasi jangka panjang, tidak hanya sekedar pemberian. Jadi kalau orang yang mau investasi itu dia pasti akan pikir-pikir untung nggak, rugi nggak investasiin ke orang ini. Nah itu salah satu catatan yang juga mungkin perlu dipertimbangkan. Sedikit Saya Mas, masih sedikit. menarik gimana? Sedikit lagi, apa mungkin beberapa detik. Karena sepertinya ada yang curious banget nanya soal itu. Saya sudah mengunjungi kurang lebih 10 atau sekian belas negara untuk kepentingan ini. Dan Anda jangan segan-segan menulis dalam aplikasi Anda itu begini. Contohnya misalnya saya, sepulang dari Australia saya akan menjadi beberapa kemungkinan. Pertama, saya mungkin menjadi menteri. Yang kedua, mungkin saya akan menjadi politisi. Yang ketiga, mungkin saya akan menjadi sebuah direktur pusat studi. Dan dijelaskan itu, kenapa saya menjadi menteri, kemungkinan-kemungkinannya, apa macam-macam gitu. Dan percayalah, Anda jangan ragu-ragu ngomong begitu. Salah satu contoh misalnya, saya pernah dapat kayak short course begitu ke Amerika. Yang sebelum saya itu yang diterima itu Gus Dur, Megawati, Ahok, itu orang-orang begitu. Dan saya mengatakan kepada mereka, saya bilang American Embassy, you did well karena sebelum-sebelumnya orang-orang terdahulu yang mendapatkan grant ini orang-orang top. Gus Dur pernah jadi presiden, Megawati menjadi presiden, Ahok menjadi direktur, and the next you will see. Saya bilang begitu. Berarti tugas kita selanjutnya mendoakan semoga Mas Imam Malik bisa jadi the next menteri, nggih.
Setidaknya itu yang saya katakan kepada sponsor. Doa-doa baik harus diamini. Amin. Kita nggak bisa menolak ada doa baik gitu ya. Tapi saya harus menyetop ini dulu karena saya Ya. masih menarik untuk mendengar catatan dari Mbak Nurul. Beliau santriwati, beliau perempuan, pastinya juga tanggapan-tanggapan itu banyak sekali nih tentang alasan kenapa Mbak Nurul ini belajarnya ke barat. Santriwati loh, kok kalau nggak salah Mbak Nurul ini belajarnya pernah di Lamongan. Santriwati pernah belajar di Lamongan kok lanjutnya ke Inggris. Apa yang menjadi latar belakang seorang Nurul Haumah ini pergi ke Inggris? Mbak Nurul, masih tersambung suaranya? Oke, ini kita masih menunggu koneksi dari Mbak Nurul. Oh ya, tapi sebelum sambil menunggu konfirmasi Mbak Nurul, saya juga mengucapkan terima kasih nih ada salam-salam yang luar biasa dari guru saya nih, salah satunya juga yang hadir pada malam hari ini ada Ustadz Ma'as Sobirin dari Geria Peradaban. Wah, ini teman-teman terima kasih. Kalau nanti juga ada informasi yang bisa di follow up dari teman-teman Geria Peradaban, kita dengan senang hati ini salah satu rekan partner yang sangat luar biasa. Oh, mohon maaf Mbak Nurul, sepertinya tadi keluar jejaringnya. Kita masih akan mencoba mengundang Mbak Nurul kembali menjadi co-host karena ini temanya masih berkaitan. Kita tidak pengen pindah dulu ke tema yang lain. Halo Mas Gito. Ya Mbak Nurul, Iya. saya ingin menanggapi satu pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan ke Mas Imam Malik, tapi harus dijawab dari sosok Mbak Nurul yang memang sebagai seorang santriwati. Dulu pernah belajar di Lamongan, dari Lamongan pindah ke Jakarta, dari Jakarta pindah ke UK. Sebagai seorang santriwati, apa Mbak Nurul pernah dapat pertanyaan, kenapa sih Mbak belajarnya ke Inggris? Kenapa nggak misalkan ke Mesir atau mungkin cukup aja di Jakarta atau di mana? Gimana Mbak Nurul tanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Iya, banyak cek-ceknya. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Apalagi tadi pendidikannya pindah-pindah ya, nggak pernah kayak stay di satu di salah satu tempat gitu. Emang pindah-pindah sampai ke UK, emang pindah-pindah gitu. Dan waktu ketika memutuskan ke UK, itu banyak banget kayak pro kontra gitu. Tapi memang saya ambilnya memang lebih ke umum ya, lebih kayak digital communication gitu. Jadi memang orang tidak menyayangkan jurusannya gitu. Biasanya kalau misalnya kalau di Timur Tengah dan lain-lain kan biasanya jurusannya yang related ke keagamaan dan juga Al-Quran, hadis, dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya ketika memilih di Inggris, itu banyak omongan gitu. Kayak kenapa sih harus di Barat, kenapa sih nggak harus nggak di Indonesia aja? Ya sama, tadi kayak pertanyaan pertama yang ditanyakan Mas gitu, karena saya mau break the limit gitu. Jadi mau lebih cari pengetahuan baru, pengen cari lebih open-minded dan juga bertemu teman-teman baru yang lebih yang lebih banyak gitu. Karena gini, ketika misalnya kita bertemu dengan salah satu orang saja gitu, itu sudah mengajarkan kita berbagai macam hal gitu loh. Jadi tidak hanya segi keilmuan secara subjektif dan lain-lain, tapi juga dalam lingkup yang lebih besar lagi begitu. Dan saya mau ngomong dikit deh. Tadi Mas Malik bilang katanya banyak ngebully yang ngapain sih belajar bahasa Inggris gitu ya. Dan it happened to me gitu, kayak aku benar-benar dulu itu banyak dibully orang gitu karena aku nggak tahu ya, karena aku suka nyelipin bahasa-bahasa Inggris karena memang lagi belajar bahasa Inggris saat itu. Jadi kayak banyak banget yang bully, ngapain sih sok Inggris banget lu, sok Inggris dan lain-lain ketika misalnya S1 gitu. Tapi memang jelas tujuan saya pengen belajar ke luar negeri. Jadi hal pertama yang harus saya pelajari adalah bahasa Inggris. Jadi kayak saya pernah dibully seperti itu. Jadi memang untuk scholarship hunters, untuk teman-teman yang benar-benar niat untuk ke luar negeri, memang harus benar-benar menyiapkan tekad, menyiapkan niat yang sungguh-sungguh gitu. Jadi tidak pengen aja, tapi juga harus tetap diusahakan, diupayakan gitu. Karena rintangan-rintangan itu akan banyak sekali, obstacle itu akan banyak sekali, dan ini keteguhan kita dipertaruhkan gitu. Jadi banyak banget yang bilang kenapa harus di Inggris, kenapa harus di Barat, toh kamu orang Muslim, kenapa memilih di negara yang minoritas, kenapa memilih untuk cari ilmu yang bukan dari orang-orang Muslim dan lain-lain. Gini, kita sekarang hidup di dunia yang sungguh sangat mengglobal gitu. Jadi pengetahuan banyak sekali yang harus kita serap oleh banyak orang, yang tidak hanya sempit
oleh agama seseorang saja, tapi juga pengetahuan yang lebih luas lagi gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang masih yang pengen banget afford belajar ke luar negeri, pokoknya obstacle-obstacle itu pasti ada, dan juga keteguhan niat kita itu dipertanyakan dan dipertaruhkan di sini. Jadi memang untuk scholarship hunters harus benar-benar bersungguh-sungguh, tidak hanya niat ingin saja, tapi juga harus diupayakan. Nah, untuk Islamic phobia tadi Mas Dito sempat ngomong Islamic phobia ya. Ya. Luckily di Inggris sendiri itu sangat ini ya, sangat friendly ya, sangat Muslim friendly gitu, khususnya di Leicester. Di Leicester itu merupakan salah satu kota dengan penduduk Muslim terbanyak setelah Birmingham gitu. Jadi di UK itu ada beberapa kota, ada kota besar, beberapa kota besar yang penduduk Muslimnya banyak. Yang pertama itu ada di Birmingham. Birmingham itu kayak kota kedua terbesar setelah London gitu. Dan untungnya untungnya Leicester tempat saya tinggal itu bertetangga dengan Birmingham. Jadi di situ banyak sekali orang-orang migran dari kalau kita bilang istilahnya itu IPB, India, Pakistan, Bangladesh ya. Nah itu banyak sekali dan itu alhamdulillah Muslim gitu. Jadi untuk Islamic phobia sendiri tidak begitu terasa. Banyak sekali para penduduk-penduduk sana yang memakai hijab, yang memakai seragam, memakai atribut-atribut Muslim, dan juga banyak musola dan juga ada musola dan masjid. Bayangkan Leicester itu kota kecil, ada 3 masjid di Leicester, ada 3 masjid besar di Leicester, dan di kampus-kampus terdapat istilahnya itu faith room, tempat untuk beribadah, sampai ke swalayan, pasar swalayan itu sampai ada faith room-nya. Betapa sangat friendly sekali gitu. Jadi ini sekalian promote ya teman-teman, kalau misalnya mau milih di Leicester silahkan, karena Muslim friendly banget dan juga keamanan kita akan terjaga di sana gitu ya. Jadi istilah Islamophobia itu nggak begitu terasa di sana gitu Mas Dito. Terima kasih Mbak Nurul. Wah ini kalau udah mulai promosi-promosi nanti semuanya promosi nih. Tapi ada catatan menarik dari Mbak Nurul ya. Memang bagi para siapapun santri dari kalangan NU ya mau nggak mau, suka nggak suka, ketika teman-teman mau belajar ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Barat, untuk bisa mendapatkan aktivitas dan juga bisa melakukan ritual dakwah yang lebih luas, ya harus juga terlebih dahulu menguasai bahasa Inggris. Ya salah satunya juga harus siap dikatakan jangan kayak orang Jaksel lah ibaratnya, dikit-dikit campur Inggris, campur Indonesia, gado-gado. Tapi paling tidak kita harus pastikan kita juga harus punya mental squad baja, begitu menarik. Oke, ini saya akan jawab satu pertanyaan singkat sebelum nanti saya pindah ke Mas Alfian. Saya ingin bertanya, keren sekali diskusi malam ini, ada perwakilan laki-laki dan perempuan yang sama-sama berprestasi dari latar belakang dan tempat menimba ilmu. Terima kasih. Semoga diskusi yang singkat ini juga bermanfaat untuk kita semua. Saya sangat penasaran sesuai dengan judul pendidikan luar negeri dan penciptaan santri intelektual. Apakah kira-kira akan ada follow up programnya seperti belajar IELTS, konten YouTube dan lain sebagainya? Saya izin menjawab nih karena tadi Mbak Nurul sempat singgung promosi, saya juga mau promosi juga nih kalau begitu. Jadi saya sama teman-teman sedang menjalankan sebuah program namanya Santri Mengglobal, dan kini sudah menjadi yayasan. Yayasan Santri Mengglobal ini fokus pada 3 hal: edukasi, informasi, motivasi, yang intinya nih untuk membantu lebih banyak lagi santri agar juga bisa belajar ke luar negeri. Kenapa pakai kata mengglobal? Kata mengglobal ini adalah santri untuk merespon globalisasi. Di tengah dunia yang penuh dengan luar biasa, dalam kacamata global juga semakin menguat gitu, globalisasi di tengah-tengah kita, ya santri juga harus siap untuk mengisi pos-pos penting di ranah global, berdakwah, belajar, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa juga mengikuti beberapa catatan-catatan menarik dari program-program kita, insya Allah juga akan banyak. Salah satunya nih, saya juga mau promosi juga, dalam waktu dekat kita akan kirimkan 2 dai santri muda untuk berangkat ke Belanda sebagai bagian dari dakwah, dan sudah dipilih orangnya dan akan diberangkatkan. Semoga kondisi segera membaik. Juga 10 orang akan ada program pengabdian di Malaysia. Ini program-program salah satunya, selain juga program IELTS, program trip ke luar negeri, dampingan dan lain sebagainya. Ini bagian dari yang bisa kita terus lakukan. Cuman satu intinya yang kita ingin lakukan adalah membantu syiar dakwah santri dan pesantren dimanapun untuk mengikis Islamofobia salah satunya, dan menyebarkan moderasi beragama. Saya move sekarang ke Mas Alfian. Wah, tadi kita sudah banyak mendengar cerita catatan dari
dari Eropa dan juga Australia. Ini juga sekaligus mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum nantinya kita akan minta catatan closing remarks dari semua pemateri. Mas Alfian, sebagai seorang yang pernah belajar di Maroko dan juga pastinya juga banyak mengelilingi ke banyak tempat, karena perlu teman-teman ketahui, Mas Alfian juga sering dakwah loh ya di Eropa. Ini juga perlu teman-teman ketahui. Karena beberapa kali saya lihat beliau ke Belanda, ke Belgia, dan beberapa kota yang lain. Ini juga menjadi penting untuk diketahui bersama. Mas Alfian, kira-kira kalau Mas Alfian melihat apa yang menjadi kesulitan terbesar dan apa yang bisa menjadi peran dan kontribusi terbesar santri ke depannya yang bisa dilakukan untuk bangsa dan tanah air, khususnya juga untuk kemajuan Nahdlatul Ulama, khususnya dari santri-santri yang belajar di luar negeri. Apa kontribusi terbesar yang bisa mereka lakukan untuk bangsa dan juga Nahdlatul Ulama ke depan? Dari kacamata Mas Alfian. Pertama harus ikhlas ya, ikhlas kita nyari ilmu karena Allah Ta'ala. Yang kedua harus rajin, ya. Rajin kita dimanapun kita belajar, mau di Maroko, di Australia, di Amerika, di Paris, di Belanda, yang pertama harus rajin. Kita jauh-jauh meninggalkan tanah air, ya harus rajin. Dengan rajin itu dan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Ya, terlepas dia belajar di Inggris di mana, kalau mencari ilmu karena Allah Ta'ala, insya Allah akan bermanfaat ya. Ikhlas dan rajin. Masalahnya sekarang itu, kadang kita keluar negeri kemudian lupa tujuan awal, tujuan dari rumah, itu mencari ilmu. Semua ilmu itu dari Allah SWT. Tidak ada bedanya di masyrik, di maghrib sama, semua ilmu dari Allah. Selama itu niatnya karena Allah Ta'ala, insya Allah pulang akan bermanfaat. Ilmu apa saja itu? Mau sains, mau tentang tata negara, tata kelola negara, apa saja, itu semua akan bermanfaat ilmunya Allah. Gitu. Jadi itu yang terpenting ya. Dan apa lagi ya? Mungkin itu saya rajin saja belajar. Kalau bisa ya selesai. Kalau yang mendapatkan beasiswa kan yang ada deadline-nya ya, harus selesai 3 tahun. Ini kalau disertasi ya 3 tahun ya. Itu harus diselesaikan sesuai dengan perjanjian dengan MOU-nya ya. Alhamdulillah ya saya dapat beasiswa disertasi di mana LPDP itu alhamdulillah ya, termasuk juga scholarship hunter. Saya juga termasuk itu juga ya. Saya harus wawancara dulu, itu wawancara harus datang dari Maroko itu. Alhamdulillah dengan PD dan wawancara yang masih ingat saya ingat itu terakhir pertanyaannya, apa kontribusi Anda nanti setelah selesai dari penelitian Anda ini, dari proposal Anda ini. Saya kan penelitiannya tentang perkembangan Asy'ari di Indonesia. Saya mengatakan saya punya rencana nanti kalau selesai saya akan membangun pusat kajian Sunnah wal Jamaah atau Asy'ari. Karena memang kita bersama di Indonesia ini banyak ya sudah tumbuh mulai ajaran-ajaran radikal ya, yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik ya, yang mencoba merongrong ya, akidah yang kita yakini dari leluhur kita dari Wali Songo. Ini tuh rencana saya. Minimal kata saya bisa mendirikan pesantren, mohon doanya seperti itu. Amin. 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 Ini doa apalagi niatan baik yang hari ini kita dengar langsung dari banyak orang. Kalau tadi Mbak Nurul pengen S3 dalam waktu dekat, Mas Malik kita doakan juga jadi menteri, insya Allah menteri apa aja. Dan yang ketiga ini kita dengar Mas Alfian pengen bangun pesantren. Ini doa yang harus kita seriusi, karena kita nggak tahu ke depannya akan gimana cara Allah menjawab. Tapi paling tidak sebelum nantinya saya tutup, tadi saya sudah komitmen di awal, kita paling akhir jam 9 malam. Karena ini temanya juga berkaitan dengan spesial 95 tahun Nahdlatul Ulama. Saya ingin mendengar dari 3 kader NU muda yang mengisi materi hari ini. Kira-kira apa yang menjadi doa dan harapan dari dengan jenengan semua terkait dengan ulang tahun NU yang ke-95 dan apa harapan ke depan, khususnya refleksi yang bisa jenengan sampaikan. Saya akan mulai dari Mas Malik, nanti dari Mas Alfian, terakhir nanti Mbak Nurul closing dari untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Mas Malik. Oke. Refleksi saya nanti kalau ada waktu saya akan menjawab, ada orang bertanya. Tetapi kalau enggak apa-apa. Kalau Mas Dito nanya refleksi saya, harapan saya NU akan menjadi rahmat lil alamin, itu serius. Rahmat lil alamin dalam arti yang sebenar-benarnya. Yang secara teknis mungkin
kalau sekarang misalnya orang menganggap NU face a face kelompok radikal, saya berharap NU tidak face a face kelompok radikal. Tetapi ke depan NU bisa mendengar pesan apa di balik kelompok radikal sebenarnya. Sekaligus menjawab ada pertanyaan berdasarkan ilmu yang Anda pelajari di Australia ya, ada pertanyaan di situ. Nah, jadi ketika ada orang berekspresi di mana ekspresinya itu radikal, sebenarnya ada pesan di balik ekspresi itu yang mungkin saja tidak terkatakan. Contoh, kalau Anda punya stiker di depan rumah Anda, awas anjing galak. Maksudnya kan belum tentu ada anjingnya galak. Tapi hati-hati kalau ke rumah ini jangan asal masuk. Sebenarnya intinya kan itu. Nah, saya pingin NU lebih bisa menjadi pendengar lagi dari kelompok manapun. Kemudian juga NU bisa merespons dengan respon yang proper. Ya, kalau saya ngomong saya berharap NU itu artinya saya juga berharap diri saya bisa berekspresi seperti itu. Karena NU ini organisasi dari banyak sekali orang gitu, dan orang-orang itu gitu. Saya nggak memerintahkan siapa-siapa. Nah, pesan terakhir sebelum ditutup, sekarang ini kan kita era disrupsi. Era disrupsi itu cirinya adalah informasi yang mentah dianggap matang. Misalnya ada orang berdebat di syuting. Orang berdebat itu kan sebenarnya hasil akhirnya nanti kan menjadi keputusan. Ini enggak, perdebatannya itu sudah dianggap sebagai hasil akhir yang kemudian dipercaya oleh orang. Begitu juga di tubuh NU. NU sedang berdebat, orang-orang NU sedang berdiskusi, di syuting, kemudian diceritakan kemana-mana dianggap kenapa sih tokoh NU A dengan tokoh NU B berbeda? Lah iyalah berbeda. Namanya sedang berdiskusi. Nah, yang terakhir banget bahwa karena NU ini sekarang punya amanat lokal dan amanat global, jadi kawan-kawan tolong bersabar. Kalau melihat ada orang NU, itu NU urusan luar negeri mulu, lokalnya nggak diurus, nggak begitu juga. Yang kita bisa ngurus luar negeri, yang bisa ngurus lokal gitu kan. Kita ikuti panggilannya seperti apa. Saya kira itu. Kita saling bersabar melihat ekspresi ke-NU-an yang berbeda-beda. Terima kasih. Ini refleksi saya. Semoga silaturahmi bisa berjalan walaupun forum ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan ke Mas Alfian. Apa yang menjadi doa dan refleksi dari Mas Alfian untuk harlah ke 95 tahun NU ini? Mohon maaf, saya salah sebut. Silakan. Masih di mute suaranya. Saya menukil dari perkataan Imam Syafi'i dalam syairnya, beliau berkata, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula, wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi." Yang pertama, tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Pertama beliau mengatakan, tagharrab 'anil awtani. Pergilah kamu, mengasinglah kamu dari negerimu, dari tanah airmu. Jangan di Indonesia saja, jangan di kampungnya saja. Hijrah ke sana, hijrah. Tagharrab 'anil awtani fi talabil ula, mencari sesuatu yang mulia, yang tinggi. Apa? Ilmu. Belajar. Ya, kenapa? Fafil asfari khamsu fawaidi. Ketika kita bepergian, kita hijrah, meninggalkan tanah air, ada 5 manfaat. Yang pertama, tafarruju hammin, menghilangkan kesedihan. Rekreasi, kita bisa rekreasi, refreshing. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah waqtisabu ma'isyatin. Kita bisa mendapatkan penghasilan, rezeki. Bisa fundraising kita. Ya, banyak rezekinya di luar negeri. Yang ketiga adalah wa ilmun, dapat ilmu. Yang keempat wa adabun, dan adab. Adab ini bisa ilmu sosial, ilmu pengalaman, itu adab. Ya, tata cara, oh ternyata tradisi orang Belanda seperti ini, orang Australia seperti ini, orang Maroko seperti ini. Ternyata beda dengan Indonesia seperti ini. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Yang terakhir adalah wasuhbatu majidi. Dengan keluar negeri kita bisa mendapatkan teman-teman yang mulia. Istilah sekarang jaringan, link. Ya, dengan keluar negeri. Dengan jaringan ini kita bisa memperkenalkan NU, memperkenalkan kiai-kiai kita. Ternyata di Indonesia juga ada ulamanya. Kayak Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Dan lain sebagainya. Kita juga punya Pak Habibie, kita kenalkan di dunia Jerman, di dunia Barat.
ternyata orang Indonesia juga bisa bikin pesawat, bikin kereta dan sebagainya sesuai dengan dengan keilmuan kita. Kenapa saya menyarankan orang-orang NU atau non NU, khususnya NU, pergilah sejauh-jauh mungkin, cari ilmu dimanapun. Tidak harus di Timur Tengah, sesuai dengan ilmu kita, dengan jurusan kita. Tapi tadi saya sebutkan, yang penting ikhlas dan rajin. Kalau rajin bisa tepat waktu kita, sesuai dengan amanah. Kalau oleh LPDP atau Mora harus 3 tahun, ya 3 tahun harus selesai, sesuai dengan amanah. Ya. Kenapa saya mengatakan harus kita keluar negeri? Karena lambang NU itu adalah di tengahnya adalah global, bola dunia. Artinya apa? Pendiri NU itu ingin kita itu bukan hanya di Indonesia, belajarlah keluar negeri, keliling dunia, around the world. Kenapa? Tadi itu ulama-ulama kita, Imam Syafi'i itu hijrah dari Palestina ke Irak, dari Irak ke Madinah belajar Imam Malik, bukan Imam Malik Australia. Iya, dari Madinah selesai belajar Muwatta kemana? Terakhir ke Mesir, ke Al-Azhar, belajar ke seorang perempuan. Ini penting. Guru Imam Syafi'i itu orang perempuan, yaitu Sayyidah Nafisah, seorang waliullah. Beliau itu sebelum meninggal sudah merasa ajalnya mau datang. Dia kedok sendiri itu, liang lahatnya itu. Dikedok sendiri, beliau masuk dan ajalnya datang. Itu Sayyidah Nafisah, gurunya Imam Syafi'i. Muhyiddin Ibnu Arabi, gurunya seorang perempuan. Ulama Isbilia, orang Sevilla itu, yang hijrah ke Syria, itu gurunya seorang perempuan juga. Jalaluddin Ar-Rumi, gurunya seorang perempuan juga. Jadi perempuan luar biasa. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk mencari ilmu sejauh mungkin. Itu catatan dari saya, wallahu alam bisawab. Terima kasih Mas Alfian. Ini ada salah satu tim Santri Mengglobal juga alumni Darussunnah kebetulan. Sepertinya nanti dia dapat konten dari Mas Alfian, namanya Mas Diki Ramdhani nih. Jadi dapat konten kayaknya nanti ini dari materi yang tadi Mas Alfian catat untuk konten Santri Mengglobal. Kenapa harus belajar ke luar negeri nih? Terima kasih Mas Alfian. Sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya terakhir nih dari Mbak Nurul. Saya ingin mendengar langsung dari sosok Nurul Haumah yang juga merupakan Ketua Umum IPPNU, Pusat IPPNU. Apa yang menjadi doa dan refleksi dari Mbak Nurul di ulang tahun NU yang spesial di 95 tahun ini? Silakan Mbak Nurul. Oke, Mas Dito dan juga para senior saya yang hadir dan juga para partisipan yang istiqomah dari awal sampai akhir. Tadi saya lihat partisipannya jumlahnya tetap di angka yang sama, tidak turun. Maka ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya seminar ini sangat bermanfaat sekali dan dirasa sangat memberikan impact yang positif sehingga partisipan bisa bertahan sampai detik ini. Harapannya Mas Dito tentu banyak sekali ya harapan yang kami inginkan di refleksi 95 tahun NU menuju 1 abad NU ini. Mungkin saya bisa bilang karena dari bagian anak muda NU kita harus harus menempuh pendidikan yang lebih banyak lagi gitu. Jadi tidak hanya terkonsentrasi pendidikan agama di Indonesia, tapi juga tadi seperti dikatakan Mas Alfian bahwasanya di lambang NU sendiri itu adalah tengah-tengah itu adalah global. Jadi harapan para ulama dan juga masyayikh terdahulu bahwasanya NU tidak hanya bisa berjaya di Indonesia saja, tapi juga bisa lebih ke seluruh dunia. Dan sudah dibuktikan banyak sekali hari ini PCI NU yang terdapat di seluruh dunia yang alhamdulillah semuanya aktif dan juga memberikan kontribusi yang positif dan memberikan khazanah keilmuan yang sungguh sangat luar biasa. Dan tentunya harapan yang paling besar dari saya, anak muda NU hari ini harus bisa menjadi SDM unggul yang memiliki keilmuan yang khazanah keilmuan yang luas, tidak hanya dalam satu titik ilmu saja, tapi juga berbagai macam khazanah keilmuan sehingga bisa diaplikasikan di dunia mendatang. Karena NU ke depan ini adalah wajah-wajah dari teman-teman muda semuanya. Jadi sedari hari ini tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, carilah kesempatan sebanyak mungkin, kesempatan yang ada, dan juga tentu jangan lupa untuk tetap
ikut dawuhnya para kiai masyayikh yang memberikan dawuh-dawuh yang sangat menyejukkan. Dan terakhir tentu pesan saya untuk para scholarship hunters ini, jangan hanya bermimpi, tapi mimpi itu harus diwujudkan. Jadi don't not only dreaming but make it happen gitu ya teman-teman semuanya. Semangat untuk menjadi wajah NU di masa yang akan datang, karena masa yang akan datang NU ini adalah berada di tangan-tangan pundak-pundak kita semuanya. Begitu, terima kasih Mas Gito dan Terima teman-teman kasih semua. Mbak Nurul Haumah, ini juga kata pamungkas yang saya rasa sangat luar biasa. Saya teringat jadi setengah jam yang lalu sebelum sesi ini tuh ada yang nanya ke saya, namanya tuh Is Atanujum. Is Atanujum tuh langsung saya artikan 9 bintang. Wah, saya teringat logo NU tuh yang ada 9 bintangnya. Dia nanya bagaimana untuk bisa ngikut acara ini. Sepertinya tapi dia tidak bisa hadir. Baik, teman-teman, terima kasih lagi-lagi saya ucapkan kepada seluruh pembicara, terlebih khusus pertama kepada Mas Imam Malik, Mas Alfian Iqbal Zasfan, dan juga Mbak Nurul Haumah yang sudah berkenan meluangkan waktu berbagi pada acara malam hari ini. Sebelum nantinya kita foto bersama, saya mohon izin kepada semua teman-teman yang juga hadir pada malam hari ini berkenan untuk menyalakan video terlebih dahulu kameranya, karena kita akan coba abadikan momen, ya kalau kata anak-anak sekarang nih, nggak ada foto nggak sah gitu ya. Jadi kita pengen membuat sah acara ini dengan adanya foto bersama sebagai bukti bahwasanya kita menyelenggarakan acara ini, dan kita juga berdoa berharap semoga yang juga hadir di acara malam hari ini diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa, dilancarkan semua harapan dan cita-citanya, diberikan kemudahan dalam apapun itu yang menjadi cita-cita dan harapan. Terima kasih juga kepada Podcast Trend, Santri Mengglobal, Diaspora Santri, Pesantren.id, PCNU United Kingdom. Saya juga langsung secara eksklusif menyatakan terima kasih pada teman-teman Geria Peradaban